Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti konco-konco yang sering bertanya ya terkait kemarin kita membuat video yaitu tentang maul hayah atau yang terkait dengan air. Secara sederhana, kehidupan itu memang kayak ada misterinya yang harus selalu kita pecah. Misteri yang saya maksud, kehidupan itu diikat oleh satu hal yang mungkin dan mungkin dan mungkin. Pertama itu dulu. Jadi kehidupan itu diikat oleh Allah dengan kemungkinan. Nah, lalu kemungkinan ini bagaimana sesuatu yang awalnya tidak mungkin bagi kita tapi menjadi mungkin. Ini harus kita pecahkan. Kemarin kita sudah ngasih teori mecahkannya dengan interaksi dengan air. Dengan mandi Panji Ano. Sekarang begini lagi. Apa yang membuat rezeki, apa yang membuat kehidupan itu carut marut. Saya penganut timing, pertama itu dulu. Saya menyimpulkan kemungkinan besar soal carut marut itu hanya soal timing, soal waktu. Karena gak mungkin ada orang yang seumur hidup carut marut juga gak mungkin. Seumur hidup dalam kemudahan juga gak mungkin. Pasti akan tentu ketemu dengan kesulitan dan ketemu dengan kemudahan. Nah, karena saya pengaruh dengan timing, pengaruh dengan waktu. Dalam istilah Jawa itu disebut dengan cokro manggilingan, putaran kehidupan. Kita harus membaca dulu. Timing kita itu dalam usr atau yusrun, dalam kemudahan atau dalam kesulitan. Nanti bagi orang sufi, kemudahan dan kesulitan sudah tidak ada persoalan karena keduanya adalah cobaan dan keduanya adalah ujian, gak ada masalah. Nah, tapi bagi kita orang awam kita harus pecahkan bagaimana kondisi kita bisa menjadi lebih baik secara ekonomi, secara finansial dan macam-macam. Saya kasih bocoran satu aja. Timing itu bisa dibaca melalui beberapa hal. Yang pertama, biasanya kalau orang mau akan dimudahkan, terutama dalam bidang usaha, para netizen, itu nanti akan datang seseorang, kita sebut dengan ODGJ, atau orang dalam gangguan jiwa. Ini bagi kacamata saya, kacamata spiritual school. Orang dalam gangguan jiwa itu orang yang menurut saya adalah orang yang suci atau steril. Karena tidak diikat oleh kesalahan, tidak diikat oleh satu kemaksiatan. Kemaksiatan itu yang menjadikan sial. Berarti para netizen semuanya selalu berdoa, membaca istighfar yang banyak, supaya timing itu selalu yang terbaik bagi kita. Selalu di dalam yusrun atau di dalam kemudahan. Terlebih pesan saya, kalau usaha Anda, perdagangan Anda ditatangi oleh orang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, terimalah dengan welcome. Kalau perlu rawatlah, kalau perlu perlakukan dengan sebaik-baiknya. Karena dalam kacamata spiritual Nusantara, kedatangan ODGJ dalam tempat usaha Anda itu adalah Allah mengirimkan timing kemudahan, usaha Anda akan lancar dan usaha Anda akan laris manis Tanjung. Jadi jawaban setelah kita ketemu air, ketemu dengan orang gila, atau maaf saya sebut dengan ODGJ. Nanti kalau saya sebut orang gila kita kena somasi seperti Om Deddy Kobuser menyebut orang gila kan ODGJ, olam dan itu. Lalu usaha saya sudah lama Gus, tapi tidak pernah progres. Bahkan tanda-tanda yang Gus katakan kedatangan ODGJ tidak ada. Lalu solusinya bagaimana? Solusinya itu banyak. Cuma kita cocok dengan pakai cara yang mana. Solusinya untuk mengembangkan ekonomi ataupun pendapatan kita dalam progres usaha itu perbanyak membaca tasbihnya malaikat.
yaitu lafadznya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astaghfirullah. Itu antum baca, jenengan baca 100 kali sebelum sholat subuh. Kalau versi saya jangan kurang dan dengan istiqomah sebelum sholat subuh. Karena apa? Banyak sahabat-sahabat saya, termasuk diri saya, merasakan tasbihnya malaikat yang dibaca sebelum sholat subuh 100 kali. Itu minimal. Kalau nggak cepat dibuka sama Allah tentang usaha kita, itu minimal hati kita akan tenang. Padahal itu para netizen, saya sebut dengan netizen ya, tetap optimis untuk memperbaiki usaha-usaha Anda, rawat kondisi gizi yang mungkin singgah di tempat usaha Anda. Dan kalau belum singgah-singgah, ya kita alternatif dengan wirid, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim astagfirullah, dibaca 100 kali sebelum sholat subuh. Insyaallah di video-video berikutnya kita akan bedah beberapa hal yang menghimpit rezeki atau menutup pintu-pintu rezeki. Karena pada dasarnya setiap masalah pasti ada solusi. Karena Allah selalu menciptakan masalah dengan solusi, bahkan solusi lebih dulu daripada masalah itu diciptakan. Saya sering tanya sama santri-santri di pondok. Semua selain Allah kan kita sebut dengan makhluk. Ya, makhluk. Pertanyaannya, masalah itu juga makhluk. Solusi itu juga makhluk. Pertanyaannya adalah, duluan mana masalah dan solusi penciptaan? Jawabannya akan serempak duluan solusi. Karena solusi datang sebelum masalah. Apa itu? Kalamun qadimul la yumalu, adalah Al-Quran atau petunjuk-petunjuk yang ada Al-Quran itu solusi. Al-Quran diciptakan lebih dulu daripada manusia. Artinya solusi lebih dulu diciptakan daripada masalah. Sampai jumpa di video Gus yang berikutnya. Tetap semangat dan optimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.